Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nagib. Di sini di depan saya ada saudara Muhammad Bagir. Beliau dari BEM Universitas Internasional Islam Darul Lughah wa Dakwah sebagai aktivis ya. Iya, sebagai aktivis. Dan di sebelah kanan saya di sini ada Habib Hasan bin Syekhan Al-Jufri. Beliau alumni dari Pondok Pesantren Darul Lughah wa Dakwah. Ya, di sini saya ingin berbincang-bincang aja ataupun dia sambil ngeteh gitu ya. Kita sambil ngeteh asik, kita ngobrol masalah masa depan nih kita ngomong nih. Benar, memang pemuda zaman sekarang tuh butuh yang namanya diskusi-diskusi seperti ini. Iya, benar. Untuk meluangkan pikiran-pikirannya serta memperluas juga. Nah, jadi langsung ke topik aja dulu. Menurut Anda atau Habib, menurut saudara Bagir, Bib, apa awal Siapa apa Bib ya? Bukannya kita mau sombong apa gimana Bib? Aneh ke saudara Bagir dulu mungkin. Saudara Bagir, bagaimana menurut Anda, pandangan Anda melihat zaman sekarang ini, pemuda-pemuda zaman sekarang ini makin terperosok? Mereka semua nih jauh dari agama. Mereka kerjaannya yang main, bahkan sampai yang mereka nggak kerja tapi mainnya pulang pagi. Gimana tuh gitu? Menurut saya ya, yang saya ketahui dan saya pelajari selama mungkin saya juga dalam kondisi pemuda juga kan, memang lingkungan itu suatu faktor yang menjadikan mereka bisa seperti itu. Karena dari lingkungan mereka ikut-ikutan dengan teman, terus ikut bermain di sana kemari sampai mereka lupa dengan apa tujuan mereka sampai di titik kesuksesan nanti. Menurut saudara Bagir ya, ini pandangan saya, apakah pemuda-pemuda zaman sekarang ini nih yang jauh bahkan dari agama, bahkan mereka sampai sekarang mencari dunia, bahkan udah melenceng jauh dari ajaran agama, tapi di KTP mereka semua tuh mereka Islam. Nah, menurut saudara Bagir, apakah salah satu faktornya itu karena orang tua? Karena kurangnya didikan dari orang tua? Kalau menurut saya sendiri ya, memang ketika seorang memiliki perilaku yang jauh dari harapan orang tuanya, pastinya itu bisa digarisbesari itu ada problem mental. Karena kalau menurut yang saya pahami, kecerdasan itu membuat tingkah laku seseorang itu berubah. Karena kecerdasan itu dibagi menjadi 3. Itu ada namanya IQ, EQ, sama SQ. Dan yang terakhir itu adalah SQ. Di SQ inilah yang bakal membina mereka semua supaya mereka bisa memantaskan diri mereka ke jalan yang benar-benar benar gitu. Karena SQ di sini adalah inian mental. Bagaimana mental mereka bisa berdiri dengan kokoh dan bagus agar nantinya ke depannya mereka bisa sampai dengan tujuan mereka. Gitu menurut saya. Berarti bukan bahkan sampai ada yang ngomong nih zaman sekarang yang saya alami sendiri ya saudara. Saya bahkan punya teman tuh yang mereka hidupnya itu pas saya tanyain, lu kenapa hidup lu kok bisa begini gitu, jawaban mereka satu, bapak sama mak gue begini-gini di rumah. Hitungannya bahasa zaman sekarang ini broken home. Anak-anak yang sekarang luar nikah itu tuh yang nakal-nakal itu yang bahkan sampai jauh dari agama, mereka menyebut mereka tuh broken home sekarang. Apakah karena dari broken home itu? Menurut saya salah satu faktor mereka begitu bisa dibilang seperti itu dengan broken home, karena tidak bisa dipungkiri lagi di negara kita ini kasus broken home bisa membludak setiap tahunnya gitu. Dan ini yang bisa menjadikan mindset para pemuda zaman sekarang tuh benar-benar terporok karena mereka nggak ada support system dari orang tuanya gitu. Dan tapi tidak bisa dikembalikan lagi bahwa disalahkan orang tua gitu. Karena saya meyakini ya, saya meyakini dengan pengalaman saya dan pelajaran saya meyakini bahwa setiap orang tua tuh pasti berusaha untuk mendidik anaknya jauh lebih baik daripada orang tuanya. Gitu kan. Benar. Tapi di sisi lain pun mereka juga harus tahu dengan keadaan yang sekarang. Jangan dikasih lihat ke anak-anaknya semua bahwa dengan keadaan mereka sekarang nih yang membuat mereka tuh putus asa, yang nantinya tidak bisa melanjutkan estafet perjalanan sekolah mereka. Berarti emang karena dari orang tua mereka tuh
yang broken itu dia tidak mencontohkan yang baik untuk anak-anak di rumah. Ya kalau dibilang mencontohkan baik sih nggak juga saudara Najib ya. Cuman lebih baiknya tuh solusi untuk mungkin untuk anak mudanya juga jangan terlalu putus asa dengan keadaan. Memang setiap takdir yang diberikan itu tidak akan lepas dari kemampuan mereka. Itu aja sih yang harus diyakini. Ya, terima kasih saudara Bagir. Terima kasih. Kita geser dulu ya ke Oke. Habib Ini Hasan. kayaknya Habib Hasan nih udah nggak sabar nih. Pengen Insya Allah. Ini ada memaparkan Ini beberapa statement orang yang sangat alim ini. Satu-satunya. Ya, Habib. Pertanyaan dari Anda, Habib. Anak pemuda zaman sekarang, Habib. Anak-anak zaman sekarang, ya. Ya, termasuk kita semua kan aneh sama Bagir ini kan anak muda juga ya, Habib. Anak muda zaman sekarang ini yang mereka bahkan jauh dari agama itu faktornya karena apa, Habib? Apa mungkin karena dari guru-guru di Indonesia ini sangat minim gitu. Di Indonesia ini apa mungkin sangat minim pengajian kah atau gimana sampai pemuda zaman sekarang, anak muda zaman sekarang nih dikit yang ikut sampai ke agama gitu. Apa mungkin karena majelis taklim yang terlalu dikit, minimnya pengajian atau gimana gitu? Menurut Antum, Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ana awalin alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala Saudara alihi Bagir, wasallam. mungkin mau sambil makan-makan Oh boleh? iya, tenang. Saya udah kenyang tadi habis. Oh, iya. Jadi Ana mulai nih. Terima kasih alhamdulillah melalui ada podcastnya ini. Menurut Ana bersyukur bisa jadi bagian dari podcast ini alhamdulillah. Dan langsung aja Ana mulai. Jadi banyak anak-anak muda yang terjerumus ini sebenarnya karena faktor dia bagaimana dia berkumpul sama teman-teman. Kenapa Ana bilang begini? Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh di situ, insya Allah kita bisa membuka hati kita dan pikiran kita. Kenapa Ana bisa bilang begitu? Karena kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan share di situ. Ada rahasia yang kita tahu rahasia itu. Cuman melalui share-share ini, insya Allah apa? Bisa memudahkan kita mendapat suatu kebaikan. Jadi yang dari dulunya kita bandel, insya Allah kita bisa menjadi baik di situ. Habis itu sering berduduk bersama ulama-ulama. Jadi jangan ngejauh, siapapun itu orangnya, jangan pernah ngejauh. Kita harus bagi anak-anak muda ini harus mempunyai apa? Pola pikir yang panjang. Jangan mungkin kita tuh tergoda dengan dunia yang sesaat ini. Banyak anak-anak muda sekarang kita lihat rusaknya gara-gara apa? Perempuan. Gara-gara perempuan dia di ghosting atau sekarang bahasa di ghosting, terlalu cinta sampai berlebihan cintanya sampai melupakan agama di situ. Itu yang berat tuh. Iya, itu yang berat memang. Cuman gimana caranya? Yaitu iblis tidak akan pernah diam. Selagi kita berbuat baik, iblis tidak akan diam. Bagaimana anak keturunan Adam sesat semuanya sampai di neraka. Jadi iblis nggak mungkin akan tinggal diam. Jadi kita sebagai anak muda, gimana caranya kita harus merubah hidup kita. Kita harus memikirkan. Tapi kalau nggak dicoba, nggak dikasih ujian, kita nggak mungkin mau berubah. Tapi ketika udah dikasih ujian sama Allah Subhanahu Wa Taala di situ, entah itu ujiannya apapun itu, dia bakal ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman sebelum itu terjadi, kita harus bisa sebagai pemuda nih, bagaimana caranya kita nih berpikir panjang. Apa yang bakal gue lakuin sekarang? Apakah yang gue lakuin sekarang ini benar atau tidak? Jadi biar kebuka hati kita semuanya. Insya Allah itu doang yang bisa saya omongkan. Balik ke perkataan Habib tadi yang anak muda zaman sekarang harus banyak-banyak duduk sama orang soleh, orang alim. Nah, Habib, yang aneh tangkap di zaman sekarang ini nih, mereka anak muda zaman sekarang ini yang jarang berkumpul sama orang alim atau jarang duduk dengan orang soleh atau orang yang pintar. Karena pertama mereka faktornya malu. Dan yang kedua, orang alimnya ini sama orang solehnya ini mereka yang tidak open sama anak-anak muda zaman sekarang. Itu ya, sekarang zaman begitu. Banyak itu dari ulama-ulama kita, itu yang mesti kita benerin diri kita pemuda anak zaman sekarang ini atau ulamanya itu yang harus narik anak-anak muda itu. Jadi sesuai pertanyaannya, jadi dari kita sendiri, kesadaran diri kita sendiri. Mungkin diri kita belum dikasih kesadaran sama Allah, belum dikasih hidayah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman bukan dari kita juga, mungkin dari ulamanya. Insya Allah para ulama-ulama kita yang ada di Indonesia sekarang ini mencoba merangkul dari mulai acara-acara sholawatan, ya ada pengajian-pengajian ilmu agama, itu ulama-ulama kita insya Allah merangkul mereka semua. Sekarang kita lihat banyak di Indonesia pengajian-pengajian
yang membawa sisi positif sekali untuk dampaknya nih, positif sekali untuk para pemuda-pemuda yang pengen hijrah. Seperti contohnya dimulai dari, kita lihat banyak di media-media sosial, berawal dari geng-geng motor sampai dia bisa mengawal para ulama. Dimulai dari sesuatu yang kecil, mungkin dampaknya itu besar ke mereka ke depan nanti. Diawali dengan geng-geng motor, tapi dia pada ngaji semua, tapi dia tetap touring kemanapun tempat, kan itu membawa sisi positif. Jadi pasti dimulai dari kesadaran dari diri sendiri dulu, dan insya Allah ada dukungan di situ. Pasti ulama-ulama kita nih insya Allah setiap malam tuh mendoakan semuanya, semua kaum muslimin dan muslimat yang ada di dunia ini insya Allah didoain. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala di situ pasti menaruhkan rahmat, maghfirah dan inayahnya buat orang-orang pemuda-pemuda, khususnya terlebih untuk pemuda-pemuda semuanya. Semoga kita di sini tergolong orang-orang yang didoakan oleh para ulama. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah rasanya. Luar biasa, saya benar-benar Kalau ngomong itu langsung hati tuh. Insyaallah langsung masuk ke hati. saya bersyukur juga sih Bung Nagib bisa diundang bersama Habib Hasan. Memang nih suatu Di sini saya yang merasa beruntung dengan datangnya orang-orang pintar, orang cerdas ke dalam video saya ini, masya Allah. Ini suatu kebanggaan sekali sih, bisa antum bisa mendatangkan Habib Hasan yang nantinya bisa berbagi pengalaman, berbagi sharing-sharing tentang suatu kehidupan gitu. Ya, kita intinya Ya, hidup mungkin yang begini, ya, Bung, ya. saudara tahu rumah, Habib Hasan ini mondok selama bahkan beliau kalau dengar kisahnya tuh dari jatuhnya beliau bangun lagi itu banyak. Beliau juga seperti anak muda seperti anak muda kita juga ya. Cuman kita syukurin aja, Bung. Kita syukurin aja hidup di dunia ini insyaallah. Semua pasti ada ibrah di balik itu semua. Tidak ada, kalau kata-katanya saya punya teman, tidak ada pelaut yang hebat yang lahir di ombak yang tenang. Itu kata dari teman-teman saya. Memang itu kata-kata sih sering juga saya dengar gitu memotivasi. Seorang pelaut yang hebat tidak dilahirkan di ombak yang tenang. Oh, ombak yang tenang, benar. Karena seorang pelaut, jika kita pengen jadi orang sukses, maka kita harus hadapi ombak yang deras. Tidak Betul, bisa Bang. ombak yang tenang. Dan sebelum kita menghadapi ombak yang deras, otomatis kita harus mempersiapkan diri melawan ombak yang deras. Karena itu banyak sekali, Bung, pelajarannya ya. Alhamdulillah, syukur kita udah bisa dikumpulin di sini. Insya Allah bisa sharing-sharing ini. Kita insya Allah manfaat buat antum-antum semua yang menyaksikan semuanya. Insya Allah. Amin. Nah, yang terakhir Beb, mungkin dari saudara Bagir, dari aktivis BEM Darul Bughawah Dakwah, ingin menyampaikan beberapa kata-kata untuk pesan untuk orang yang di rumah ataupun yang menonton video ini. Mungkin kalau buat pesan sih nantinya akan lebih dipaparkan oleh Habib Hasan. Oh enggak, saudara lagi. Jadi saya pengen Anda sebagai aktivis BEM Dakwah, saya ingin memotivasi untuk anak-anak muda sekarang nih, untuk biar nggak runtuh semangat mereka nih buat ikut organisasi. Karena organisasi itu menurut saya sangat bagus buat. Kayak mungkin buat lebih ke closing statement ya, Bung Nagib. Untuk semua teman-teman, saudara-saudara saya dimanapun Anda berada, ingat perjuangan kita sebagai pemuda, perjuangan kita sebagai orang yang nantinya bisa dibanggakan oleh kedua orang tua kita dan guru-guru kita bersama, ialah pemuda yang rela berjuang bagi bangsa, negara, dan agama, khususnya keluarga. Memang dengan keadaan yang sekarang ini kita lihat mungkin tidak bisa digambarkan dengan apapun, tapi kita percayai ketika kita ada kemauan untuk berubah, ketika kita ada kemauan untuk bergerak maju sampai tujuan kita dengan step by step, pastinya itu ada nilai positif bagi diri kita sendiri. Intinya berjuang dan semangat. Jadi bagi anak muda jangan ente malas Ikut organisasi ya. Apalagi anak muda zaman sekarang tuh udah banyak kayak kita lihat ya, mereka setiap hari olahraga dengan kegiatan-kegiatan yang sekiranya buat fresh diri gitu. Bener gak Habib Hasan? Apalagi ada makulatir Habib Hasan yang bilang satu pemuda bisa menghancurkan gunung tuh Habib Hasan. Saya pernah mendengar seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan nantinya bisa udah Habib Hasan. Mungkin selanjutnya dari Habib Hasan mungkin
satu atau dua kata nih pesan untuk orang di rumah, mungkin bagi mereka semua anak-anak muda yang mereka mikirnya Beb, mondok nih, wah mondok nih gue kayak di penjara gini, apa itu segala macam gitu kan. Nah mungkin antum punya pesan Beb untuk orang yang di rumah gitu, kalau orang yang mondok itu ternyata nggak kayak gitu, mondok itu ternyata asik loh, gitu Beb mungkin. Jadi menurut anak kesannya kita yang bisa anak dapat. Jadi selama mondok itu mungkin kita di awal masuk anak pribadi anak punya memori di belakang gitu. Anak pertama masuk pondok mungkin pondok itu seperti penjara. Cuma pas ketika anak masuk ke dalam pondok pesantren, yang anak dapatkan di situ alhamdulillah ketenangan. Ketenangan apa? Ketenangan di dalam diri anak. Karena disebutkan bahwasannya apa? Di dalam pesantren itu ibarat kita di penjara. Di penjara apa? Penjara yang di dalam makna penjara ini apa? Kita nggak bisa ngeliat maksiat, kita nggak bisa mendengar hal-hal yang gibah, namimah, apalagi ngadu domba itu tidak ada terdengar dalam lingkungan pondok pesantren. Jadi alhamdulillah nikmat sekali anak di pondok pesantren selama 11 tahun ini. Alhamdulillah saya mendapatkan nikmat yang sangat besar, apalagi bisa diperhatikan dan dibimbing oleh guru-guru kami yang ada di pondok pesantren Darul Gawadah. Alhamdulillah. Jadi kita sebagai pemuda, apa arti pemuda? Dia adalah orang yang muda dan dia punya banyak karya untuk bangsa ini, apalagi untuk agama Islam. Insyaallah. Jadi makanya Soekarno bilang apa? Berikan aku 10 pemuda maka akan kugoncangkan dunia. Jadi makna di situ tersebut apa? Hanya 10 pemuda aja maka aku bisa goncangkan dunia ini. Karena apa? Semangatnya anak-anak muda itu semua berkobar. Kalau udah dikasih ini kita itu berkobar-kobar. Karena apa? Anak muda ini semangatnya benar-benar. Malah sampai kisahnya yang dulu sejarah kita lawan Belanda aja Beb. Itu Soekarno pada narik-narikin santri-santri Beb. Nah, Santri-santri jadi. karena santri-santri Karena termasuk berarti salah satu pejuang atau yang memerdekakan negara kita ini ada jasa santri ya, Beb? ulama. Jasa Alhamdulillah. santri yang tidak harus dilupakan. Oh iya. Makanya alhamdulillah kita sebagai santri dan kita juga mahasiswa juga alhamdulillah kita bersyukur di situ banyak andil di situ, apalagi di kemerdekaan kita flashback juga ke zaman kemerdekaan bangsa kita ini banyak di situ andil-andil para santri, ulama-ulama kita yang dulu-dulu. Semoga Allah SWT merahmati mereka semua. Ya. Amin. Tanpa mereka kita tidak mungkin merdeka karena jasa mereka tuh sampai mereka merelakan darah mereka Sampai tergantikan ya, Beb? bisa tergantikan. Dan mungkin Bung Nadif, Habib Hasan, saya pernah mendengar beberapa sekelumit kata-kata yang ini bisa memotivasi diri kita khususnya dan untuk teman-teman semua. Dan buat teman-teman semua ingatlah dan tetap berjuang dan jangan lupa, jangan pernah engkau katakan kepada Tuhanmu bahwa engkau punya masalah yang besar, tapi katakanlah kepada masalahmu yang besar bahwa engkau punya Tuhan yang maha besar. Betul. Karena menurut saya itu salah satu kata-kata yang memotivasi saya agar saya tidak cepat putus asa, tidak cepat pesimis, saya tetap berjuang. Karena apa yang kita inginkan dan apa yang kita dambakan itulah buah dari apa yang kita cita-citakan. Ya. Karena udah kita yang penting harus semangat, jangan pernah jauhi daripada ulama-ulama kita. Karena kita semuanya insya Allah di sini ataupun yang di luar sana kita selalu mendoakan mereka. Karena pemuda ini adalah emas buat kita semua. Karena mereka akan meneruskan perjuangan-perjuangan kakek-kakek kita dan ayah-ayah kita nanti. Karena kita sama harus merangkul. Jadi intinya ini Beb, dunia sebenarnya kita buat ngejar dunia juga boleh, tapi harus lupakan akhirat. Balance gitu ya. Nah. Mungkin lebih ke arah lu boleh ngejar dunia lu, tapi lu jangan lupa akhirat lu gitu. Iya betul. Jadi diseimbangin gitu di antara akhirat dan dunia. Gitu ya. Betul sekali. Seperti itu sih. Gitu. Nadif, karena dimanapun kita melangkah, dimanapun kita berkelana, ingat tujuan kita terakhir adalah rumah. Tujuan terakhir kita adalah keluarga. Ketika keluarga kita sudah kita rangkul, maka agama pun nantinya akan ikut merangkul keluarga kita. Terus belajar buat anak-anak muda sekarang, terus belajar, terus berkarya yang sangat baik untuk bangsa ini. Jangan lupakan agamamu itu, karena itu kuncinya. Kalau saya bilang balance sih enggak, lebih kita baik ke agama 75%, sisanya kita ke dunia. Karena itu yang menentukan kita, karena dunia hanya sementara di sini.
Tapi di akhirat kita bakalan kekal nanti di sana. Luar biasa. Bebasannya nih, insyaallah. Ya Beb, mungkin sekian Beb ya. Nah, Aneh banyak terima kasih Beb. kita yang terima kasih alhamdulillah. Salah saudara Bagir Terima mungkin. kasih nih udah dikasih teh nih. Wah, ditambah lagi. Waduh, malu kita jadi nggak dimakan. Beb. Iya, Iya, Caranya. saya bawa pulang aja. siap. Ya, mungkin terima kasih Beb. Ya Beb. Terima kasih buat nyempetin waktu antum berdua buat datang ke video saya atau podcast saya yang sangat insya Allah bakal bermanfaat buat penonton ke depannya. Benar. Bagir Aneh sebagai host atau yang punya video atau ada yang punya acara yang punya podcast Muhammad Nagib, Aneh minta maaf banyak Beb. Nah, Kalau ada salah dari perkataan Aneh atau segala macam mohon dimaafin ya Beb. Ya. Ana juga kalau ada kesalahan dari Ana datangnya dari Ana pribadi, tapi kalau benar itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Karena menurut saya video-video seperti ini sangat mengedukasi banget Bung Nagib. Mungkinnya nantinya bisa dilanjutkan dengan berbagai tema-tema yang sedang ada di keadaan kita seperti ini gitu. Karena saya sebagai aktivis pun mengakui itu ketika video edukasi yang diberikan oleh teman-teman dimanapun dia berada itu sangat bagus banget dampak positifnya itu buat teman-teman di mana. Ya, sekian mungkin dari Hari Hasan dan saudara Muhammad Bagir. Saya Bagir Aidus pamit undur diri. saya Hasan Al-Jufri, kalau ada salah dimaafkan. Ya, mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.